Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Setelah beliau bacakan ayat Al-Quran, beliau sampaikan semoga Allah subhanahu wa ta'ala terima duduk bapak-bapak semua dan terima usaha mendengar bapak semua. Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada kita agama. Ini adalah nikmat juga amanah. Sebagai nikmat, maka hendaknya kita syukuri dan kita tunaikan haknya. Sebab seandainya tidak ada agama Allah berikan pada kita, kita akan terjerumus dalam kejahilan. Dan ujung dari kejahilan adalah neraka, siksa penderitaan selama-lamanya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala melalui Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada Ahlul Madinah, orang Ansar, wadhkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah ta'ala atas kalian, yang asalnya mereka bermusuhan, kemudian Allah ta'ala berikan agama, kemudian akhirnya permusuhan itu hilang, jadilah mereka bersaudara. Yang andaikan bukan karena nikmat agama tersebut, maka yang ada adalah kejahilan, permusuhan, kemudian ujungnya adalah kecelakaan neraka selama-lamanya. Hadirnya akhirat dalam pikiran kita akan menguatkan amal kita, memudahkan kita untuk beramal. Dan sebaliknya, makin lemah hadirnya akhirat dalam pikiran kita, maka akan makin lemah juga semangat kita untuk beramal. Hadirin rahimakumullah. Maka tatkala hadirnya akhirat kuat dalam diri kita, kita sadar bahwa makin hari kita ini menuju akhir kehidupan kita yang selama-lamanya, yakni akhirat. Maka ini akan menuntun kita untuk beramal baik terus-menerus, sebab kita paham bahwa akhir hidup kita adalah kehidupan akhirat sana. Maka kuatnya kehadiran akhirat dalam pikiran kita akan membimbing kita untuk beramal baik, dan juga akan memudahkan kita untuk menghindarkan kemaksiatan pada Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita tahu akibatnya. Dan itulah semangat yang sering disampaikan oleh para sahabat radhiyallahu ajma'in. Innama himamunal akhirah, sungguhnya cita-cita kami, target kami adalah membangun akhirat. Walisat himamunad dunya, dan bukanlah target kami, cita-cita kami adalah dunia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahwa orang yang cerdas, orang yang cerdik, orang yang jenius adalah orang yang menjadikan dunia untuk membangun akhirat, memanfaatkan dunia untuk membangun akhirat. Al-kayyisu man dana nafsahu, orang yang cerdas, orang yang cerdik adalah orang yang selalu mengawasi dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk kehidupan setelah kematian. Sebab membangun kehidupan setelah kematian sekarang ini waktunya, bukan nanti. Dibangun sekarang, dinikmati nanti. Tapi sebaliknya, wal ajizu man atba nafsuhu hawaha, orang yang lemah adalah orang yang dirinya mengikuti hawa nafsunya, cuman wa tamanna 'ala Allahil amali, dan dia berangan-angan bahwa Allah kan Maha Pemurah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Nah, nanti Allah ampuni juga. Padahal tidak demikian. Allah Ta'ala memang betul Maha Pemurah, Maha Pengampun, Maha Pemberi, tapi Allah Ta'ala punya kaidah. Allah Ta'ala punya ketetapan, wa laisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwa yang akan didapatkan oleh seorang manusia adalah yang dia usahakan saja. Kalau dia usaha tidak mau, bagaimana dia punya harapan? Imam Ghazali rahimahullah mengatakan bahwa tanda kebahagiaan seorang adalah dia selalu waspada tentang akhirat. Dia tidak pernah lalai tentang akhirat. Dia berpikir jangan sampai saya lalai, akhirnya rugi untuk akhirat saya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu selalu berpesan, terutama kepada para pemimpin pasukan, perhatikanlah, jadikan diri kalian dan orang-orang bawahan kalian supaya terbiasa dengan amal kebaikan. Sebab apabila amal kebaikan belum jadi kebiasaan, ya nanti akan sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Dan kerugian terbesar dalam kehidupan seorang hamba adalah tatkala dia hidup dalam kelalaian. Itu kerugian besar itu. Sebab tatkala ada kelalaian, maka tentu tanggung jawab tidak akan tertunaikan. Dan apabila tanggung jawab tidak ditunaikan, maknanya itu adalah kerugian. Maka program selesai bukan berarti kerja sudah selesai, tidak. Tapi tanggung jawab tertunai, ditunaikannya tanggung jawab dengan benar, itulah maknanya menunaikan tanggung jawab yang sebenarnya, yakni kerja ditunaikan sebagaimana mestinya. Program itu diadakan hanya untuk sebagai bantuan supaya kerja dilakukan dengan sebenar-benarnya. Nah, tapi yang sebenarnya, yang hakikatnya yang menjadi target adalah bagaimana amal atau kerja ini dilakukan sesempurna mungkin. Maksud kehidupan yang Allah Ta'ala berikan pada kita adalah untuk ibadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk menyempurnakan agama yang Allah Ta'ala bebankan pada kita.
Allah Ta'ala tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka itulah maksud hidup kita. Makanya Allah Ta'ala ingatkan, jangan sampai kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan berupa harta, berupa anak, akhirnya melupakan kita dari tanggung jawab kita, buat kita lalai dari tanggung jawab kita. Sehingga seorang yang lupa, lalai dengan tanggung jawabnya karena kesibukan anak dan harta tadi, dia betul-betul terjerumus dalam kerugian yang nyata. Harta amanah Allah, anak pun amanah Allah. Allah Ta'ala ciptakan anak-anak, berikan anak-anak pada kita adalah untuk ibadah juga, maka kita bawa dalam ketaatan. Allah Ta'ala perintahkan kita, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, narab, dari neraka. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini. Kata beliau, maknanya adalah jadikan diri kalian dan keluarga kalian sebagai orang-orang yang taat beragama. Maknanya dengan cara mengajarkan agama pada mereka. Makan, minum, istirahat, dan bekerja, itu semua bukan maksud kehidupan. Itu adalah keperluan hidup. Allah Ta'ala yang memberikan perasaan perlu ini untuk membantu kita sampai pada maksud. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menciptakan adanya keperluan ini. Untuk apa? Untuk membantu kita menyempurnakan keperluan supaya sampai pada maksud. Sebagaimana kita makan sahur. Kita makan sahur tatkala akan puasa, itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah kita makan sahur untuk apa? Maksudnya adalah untuk membantu kita menyempurnakan puasa di siang hari. Sebab puasa mesti kita kerjakan, tapi aktivitas juga mesti kita tunaikan juga, entah itu kerja dan lain-lainnya. Maka untuk membantu menguatkan puasa kita diperintahkan untuk makan sahur. Demikian pula gambarannya bahwa keperluan-keperluan kita itu adalah kita tunaikan untuk sampai pada maksud. Sebab bila keperluan hanya ditunaikan sekedar keperluan saja, nantinya justru menjadi penghalang maksud kita. Semua keperluan yang Allah Ta'ala wujudkan dalam kehidupan kita itu adalah untuk membantu kita mencapai maksud kita. Tapi kalau kita hanya sibuk dalam keperluan untuk memajukan keperluan, nantinya justru akan menjadi penghalang kita. Rasulullah SAW ingatkan untuk menyempurnakan sholat, ringankanlah perut dan punggungmu. Apabila perut kita kekenyangan, bagaimana kita akan merasakan nikmatnya sholat? Maka kita diperintahkan ringankan perutnya supaya sholat kita sempurna. Demikian pula ringannya punggung, maknanya adalah kita jangan terlalu berlebihan capek untuk mengejar dunia. Sebab bila habis-habisan jungkir balik untuk mengejar dunia, maka kenikmatan sholat juga hilang nanti. Dunia adalah ladang untuk akhirat. Ladang gimana maksudnya? Ladang tempat bertanam. Kita tanam, kita semaikan. Panennya nanti di akhirat. Kita diberi agama dan usaha agama. Sehingga dengan usaha agama ini, kita bawa agama dalam kehidupan kita, juga dalam kehidupan umat di luar diri kita. Itu adalah takaza kita. Itu adalah tanggung jawab kita. Maka kita tegak, selalu konsisten dengan agama, itu namanya istiqomah. Sedangkan kita usaha untuk menyempurnakan takaza-takaza agama, tugas-tugas agama untuk membantu menyampaikan agama pada umat, pada orang lain, itu adalah nusrah. Maka kita mendapatkan perintah dua-duanya, istiqomah juga, nusrah juga. Kita selalu sampaikan Allah kuasa, sebenarnya Allah tidak kuasa, dan segala yang berlaku di dunia dan akhirat semuanya hanya dari keputusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kita diperintahkan untuk menyampaikan, membicarakan supaya ini masuk dalam hati kita. Dan itu saja tidak cukup. Akan tapi kita mesti minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya keyakinan seperti ini masuk dalam hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, beliau berdoa minta pada Allah Ta'ala supaya diberikan keyakinan yang sempurna. Maknanya Rasulullah SAW mengajarkan pada kita supaya kita pun minta pada Allah Ta'ala keyakinan yang lurus seperti itu. Dakwah kita arahkan pada diri kita sendiri, dan juga kita dakwah pada orang lain. Namun jangan lupa bahwa diri kita juga sasaran dakwah kita. Maknanya rahimahullah, sedalam mana wujudnya agama dalam diri kalian, maka sejauh itu pula lah pengaruh dakwah yang kalian sampaikan. Apabila 100% agama ada dalam diri kita, maknanya 100% kesuksesan Allah berikan pada kita. Karena itulah dalam dakwah kita mesti dijadikan diri kita sebagai target dakwah kita. Kita usaha atas orang lain nampaknya, tapi maksudnya adalah untuk meningkatkan diri kita sendiri. Kita usaha agama ini mirip-mirip dengan perdagangan. Nah, makanya itu dalam Al-Quran juga disebut tijarah. Seorang berdagang yang dicari itu keuntungan untuk diri sendiri sebenarnya. Namun dengan usaha perdagangannya banyak barang-barang keperluan yang sampai pada manusia, orang-orang sekitarnya, sehingga mereka mendapatkan kecukupan juga. Padahal yang dapat keuntungan siapa? Ya pedagangnya itu.
cuman orang-orang juga mendapatkan keperluan mereka. Maka usaha agama ini pun seperti itu juga. Yang kita cari itu keuntungan diri kita sendiri, keberhasilan diri kita sendiri, dan dengan dakwah kita terbentuk suasana dalam masyarakat. Nah, keuntungan kita apa dalam dakwah ini? Meningkatnya keyakinan kita. Dan kalau keyakinan meningkat, apa yang akan didapatkan oleh seorang ini, dia tidak akan terpengaruh dengan keadaan sekitarnya. Dan sebaliknya, tatkala yakin lemah, dia terpengaruh keadaan, maka tanggung jawab akan terbengkalai. Sebab dia takut dengan keadaan. Dan memang setan punya kerjaan nakut-nakutin kita dengan keadaan. Sehingga dengan menghadirkan keadaan-keadaan yang menakutkan ini, setan akan membuat orang ini makin mundur dan tertinggal. Makanya kita belajar yakin. Diajarkan yakin pada kita. Supaya tatkala kita menghadapi keadaan, kita jangan gentar. Ujian-ujian kita tidak mundur. Tapi yakin kita lurus pada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ada ujian yang menyulitkan kita, maka kita ingat perintah Allah taala pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul la yusibana." Katakan, tidak akan menimpa kita illa ma kataballahu lana wa maulana, kecuali yang telah Allah taala putuskan, telah Allah taala tuliskan untuk kita. Sehingga dengan yakin ini, apapun yang nampaknya membuat kita khawatir, takut, kita akan yakinkan dalam diri kita, nggak akan ada apa-apa melainkan yang Allah Ta'ala telah tulis saja. Ini adalah pekerjaan setan. Setan nakut-nakutin kita dengan masalah. Setan nakut-nakutin kita dengan keadaan-keadaan. Dan itu yang Allah Ta'ala firmankan. Innama dzalikum syaitan yukhawwifu awliya'ah. Dan itulah setan menakut-nakuti orang-orang yang cinta dengannya. Dia ditakut-takuti oleh setan, khawatir ada kefakiran, ada kekurangan dan sebagainya. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa orang untuk takutnya pada Allah Subhanahu wa taala. Abu Sufyan sebelum menjadi sahabat, sebelum masuk Islam, maka untuk membuat gentar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, dia membayar orang untuk menyampaikan pesan pada Rasulullah SAW dan para sahabat bahwa Abu Sufyan telah menyiapkan pasukan yang sangat besar yang bisa menghancurkan kalian. Maka mendengar itu para sahabat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah dan dialah sebaik-baik tempat berserah diri. Maka setelah para sahabat dengan penuh keyakinan menjawab seperti ini, Allah Subhanahu wa taala membalik keadaan. Fanqalabu bi ni'matin minallah, maka mereka kembali justru dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Bahkan Allah Ta'ala limpahkan harta yang melimpah ruah pada mereka. Bahkan sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, fanqalabu bi ni'matin minallah, maka kembalilah mereka dengan nikmat Allah. Wa fadlim, dan dengan karunia dari Allah Ta'ala. Lam yamsashum su', mereka tidak ditimpa keburukan, tidak ditimpa kerugian sedikit pun. Maka yang asas itu adalah bahwa semuanya dari Allah. Yang terjadi hanya yang Allah Ta'ala kehendaki. Karena itulah hendaknya hati kita selalu mengarah pada Allah Ta'ala dan husnudzan pada Allah. Dan ini adalah di antara kebaikan-kebaikan dakwah adalah kita selalu berhusnudzan. Rasulullah SAW selalu mengajarkan, membimbing para sahabat untuk selalu berbaik sangka kepada Allah. Sahabat Jabir radhiyallahu anhu diberitahu oleh Rasulullah SAW sebelum meninggalnya, wahai Jabir, hendaklah engkau selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan jaga itu. Hendaknya kamu mati dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk berbaik sangka kepada Allah dan untuk menaruh harapan besar pada Allah Subhanahu wa taala. Absyiru, terimalah kabar gembira, wa amilu, dan taruhlah persangkaan, harapan pada Allah Ta'ala, ma yasurrukum, apa yang mengembirakan pada kalian. Bila ini ada dalam hati kita, maka Allah Ta'ala akan penuhi apa yang menjadi harapan kita, akan Allah Ta'ala kabulkan apa yang menjadi baik sangka kita. Keadaan-keadaan yang ada dalam diri kita dan sekitar kita, itu semuanya murni dari Allah, tidak ada hubungan dengan benda apapun. Sebagaimana siang dan malam, itu ketentuan Allah. Siang datang dengan kehendak Allah, malam datang dengan kehendak Allah. Malam lebih panjang kehendak Allah, siang lebih panjang dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua keadaan pun itu semua adalah murni dari keputusan Allah, tidak ada hubungan dengan benda apapun. Bila agama telah masuk dalam kehidupan, agama itu akan membawa berkahnya untuknya. Dan karena adanya keberkahan, maka keadaan dunia akan penuh dengan kemudahan. Karena itulah kita hendaknya selalu minta keberkahan pada Allah. Dan asbab datangnya keberkahan adalah amal yang baik. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau.
Seandainya penduduk kampung-kampung beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard, tentulah kami akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Maknanya Allah Subhanahu wa taala telah siapkan turunnya keberkahan, munculnya keberkahan. Hanya bagaimana syarat yang Allah taala kehendaki kita penuhi. Maka terapi untuk memperbaiki keadaan adalah dengan amal. Amal baik, keadaan baik. Makanya kita selalu diperintahkan, ditekankan untuk memperbaiki amal. Dakwah kita adalah dakwah amal. Yakni dakwah yakin dan amal. Ini yang akan diperbaiki dengan dakwah. Bila yakin dan amal baik, Allah Ta'ala akan perbaiki keadaan. Namun sebaliknya, tatkala yakin lemah, amal lemah, maka setan akan terus menakut-nakuti. Maka dia akan menakut-nakuti. Setan akan menakut-nakuti dengan apa? Dengan masalah-masalah, dengan kemiskinan, dengan musuh, dengan berbagai macam. Karena memang itulah pekerjaan setan, yakni menakut-nakuti, sehingga dia tidak akan konsentrasi pada tugasnya, pada tanggung jawabnya. Setan, kata-katanya, omongannya, ajakannya itu tipu muslihat semuanya, siasat semuanya. Sedangkan janji Allah Ta'ala itu pasti kebenaran. Inna wa'dallahi haqq. Sungguhnya janji Allah Ta'ala itu adalah kebenaran. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka jangan sampai kehidupan dunia itu membuat kalian tertipu daya. Wala yughrannakum billahil gharur. Nah, ini maksudnya di sini adalah setan. Setan menipu daya kita sehingga kita lupa pada akhirat dan kita disibukkan dalam dunia, dan itulah tipuan yang nyata dari setan. Sedangkan Allah Ta'ala dan Rasulnya menggerakkan kita adalah dengan fadail. Kita diberitahukan tentang fadilah amal, sehingga kita akan semangat melakukan amal. Demikian pula kita diingatkan dengan ancaman-ancaman, sehingga kita tidak berani melanggar. Itu janji dari Allah, itu ancaman dari Allah dan dari Rasulullah SAW. Sementara janji-janji dunia kebanyakan palsu dan tipuan-tipuan belaka. Maka kita dalam kehidupan ini berjalan sesuai dengan tuntunan ilmu dan zikir. Itulah jalan kehidupan kita. Mulai rahimahullah mengatakan bahwa ilmu zikir ini adalah ibarat roda bagi kendaraan kita. Maka jalan kehidupan seorang muslim akan lurus pada tatkala ada ilmu ma'adzikir. Apa maksud ilmu di sini? Adalah memberitahukan pada kita apa yang Allah kehendaki dari saya. Pertama. Yang kedua, bagaimana cara menyempurnakannya, bagaimana cara menunaikan dengan sebaik mungkin. Yang kedua. Yang ketiga, setelah ini saya kerjakan dengan baik nanti, apa saja yang Allah akan berikan pada saya. Nah, dengan adanya ilmu seperti ini, maka kita akan menjalani kehidupan dengan cara yang lurus, cara yang baik. Itu maksud ilmu di sini. Maka dikatakan, belajarlah agama, belajar ilmu agama, supaya nampak hakikat-hakikat. Tidak belajar agama, maka akan dia termakan dengan pertipuan-tipuan dunia. Dia akan diberikan ketakutan. Nanti ini bisa begini, ini bisa begini, ini terjadi begini. Akan bingung dia dalam kehidupan, tidak ada tuntunan agama. Padahal itu semua tipuan. Sedangkan Allah Ta'ala telah memberikan kepada kita yang hak, memberikan kita cahaya bimbingan. Maka hendaknya kita hidup menuju yang hak itu dengan bimbingan ilmu tadi. Maka usaha agama ini, faedah atau keuntungan kita untuk kita adalah berubahnya kehidupan. Orang yang setelah dakwah kehidupannya berubah jadi baik, dia akan terus bisa melakukan dakwah. Sedangkan yang kehidupannya tidak ada perubahan apa-apa, dia tidak akan bisa meneruskan dakwah itu. Mansur rahimahullah mengatakan, seseorang yang kehidupannya menjadi berubah lebih baik dengan sebab dakwah, Allah Ta'ala akan menggunakannya. Apa maknanya berubahnya kehidupan? Yakni yakinnya menjadi benar, yakinnya menjadi lurus pada Allah Ta'ala, yakin pada akhirat. Kemudian bagaimana dia beramal sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, cara Rasulullah SAW. Lalu dia memahami bahwa dirinya, hartanya adalah bukan miliknya, tapi amanat dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia akan gunakan untuk perjuangan agama Allah Ta'ala. Itulah yang dimaksud berubahnya kehidupan yang didapat setelah mengikuti dakwah ini. Mulai rahimahullah katakan, sering-seringlah, teruslah keluar, sampai kita jangan sampai dikalahkan oleh PR atau takaza dunia sehingga susah keluar. Apabila kita tidak terbawa dalam kekalahan urusan dunia, maka kita akan bisa menggunakan dunia untuk membangun akhirat kita. Namun bila dunia sudah mengalahkan kita akan sibuk dunia, dan justru isinya adalah berujung pada kerugian. Kerja setan adalah nakut-nakutin. Setan juga pernah menunjukkan jalan, kerjanya hanya nakut-nakutin aja. Sehingga dengan omongan-omongan, bisikan-bisikan setan ini, orang jadi bingung. Aduh, saya harus gimana ini? Bingung sendiri dia. Makanya Allah Ta'ala ingatkan bahwa janji Allah Ta'ala adalah maha benar. Janjinya benar.
jangan sampai setan menipu kalian. Maka bawa kehidupan bukan mengikuti ancaman yang ditimpakan oleh setan, tapi dengan meyakini janji-janji Allah Ta'ala yang maha benar. Dan dari dakwah ini kita inginkan kehidupan kita adalah kehidupan yang dipenuhi dengan penghambaan. Dengan dakwah ini, maka hidup sebagai seorang hamba Allah akan menjadi lebih mudah. Rasulullah SAW diberi usaha ini dan kemudian diberikan pada kita ini adalah jalan untuk memudahkan kita menjalani kehidupan sebagai seorang hamba Allah. Sebab bila tidak, kita akan hidup sesuai dengan tuntutan nafsu kita. Maka khuruj yang sebenarnya itu bukan sekedar keluar dari rumah, bukan sekedar keluar dari kampung. Coba kita telaah, kita baca Hayatus Sahabah, kita akan paham itu apa maksud khuruj. Hakikatnya khuruj yang sebenarnya yakni meninggalkan kesenangan dan nafsu kita untuk taat pada aturan dan hukum Allah Ta'ala. Sebab tatkala seorang dia mengikuti hawa nafsunya, ujungnya adalah kesesatan. Ini Allah Ta'ala telah ingatkan, fala tattabi'il hawa, maka jangan ikuti hawa nafsu. Apa akibatnya? Fayudhillaka an sabilillah, maka itu pasti menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita usaha dakwah ini intinya adalah mendisiplinkan diri kita, menertibkan diri kita. Ini adalah cara terbaik yang Allah Ta'ala berikan pada kita, bagaimana untuk mendisiplinkan diri kita dan mengikat diri kita dalam ketaatan. Dengan dakwah, potensi yang Allah Ta'ala berikan pada seorang hamba itu akan membimbing menuntunnya pada kebenaran. Namun bila tidak ada dakwah, kemudian ke potensi-potensinya akan terbawa dalam kebodohan, dalam kejahilan, sehingga akan binasa, hancur begitu saja, nggak ada maknanya. Maka bukan yang penting keluar, yang penting kan keluar. Enggak begitu. Kalau hanya sebegitu mudah. Keluar itu penting, dan yang lebih penting apa? Mengeluarkan diri kita dari hawa nafsu kita, ikut aturan Allah. Maka apabila dia mendisiplinkan dirinya dengan keluar dari Allah Ta'ala ini, kehidupannya akan baik, arah hidupnya akan baik, maka semua sisi-sisi kehidupannya akan baik. Dan meninggalkan keinginan hawa nafsu, kesenangan tatkala keluar dari Allah Ta'ala, hanya mengikuti aturan dan hukum Allah Ta'ala, itulah namanya mujahadah. Dan dengan mujahadah itu apa yang Allah janjikan? Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang mau mujahadah di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, tentu pasti kami akan tunjukkan padanya jalan-jalan kami. Apa makna jalan-jalan kami? Adalah jalan-jalan beberapa amal, bahkan banyak amal yang akan menuntunnya ke surga. Sehingga dia akan berjalan dalam amal yang menuju surga tadi, tanpa dia sadari, dia menjadi salah satu bagian dari orang-orang muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Maka ringkasan yang saya sampaikan adalah, dari dakwah ini diinginkan bagaimana diri kita, hidup kita sesuai dengan agama, dengan istiqomah. Kita dakwah iman, dakwah amal yakin, kita jalani dengan aturan yang benar, tertib yang benar, menggunakan waktu yang benar. Maka semua amalan agama ini, program-programnya bukan hanya untuk 4 bulan, tapi untuk seumur hidup kita. Kita dalam keluar ada program-program. Bahkan sekarang kadang kita sibuk program-program, dan dianggap bahwa program selesai berarti selesai. Padahal tidak. Itu semua adalah untuk membimbing kita supaya kita terus kerjakan sampai kematian kita. Dan ini Allah Ta'ala perintahkan pada Nabi kita SAW dan pada kita juga. Ini adalah program sampai kematian kita. Itu perintah Allah pada Nabi dan perintah Allah pada kita. Padahal kalau kita baca Quran dengan benar, kita udah dapat petunjuk ini. Sayangnya kita nggak benar bacanya. Nabi kita baca, kita pahami, itu berisi pesan Allah. Nah, ini Allah Ta'ala perintahkan pada Nabi, wa'bud rabbaka, beribadahlah, sembahlah Rabbmu, hatta ya'tiyakal yaqin, terus istiqomah sampai kematian datang padamu. Dan pada umat Allah Ta'ala perintahkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kematian datang pada kalian melainkan kalian dalam ketaatan pada Allah, sampai mati dalam ketaatan. Jadi kerja agama ini bukan sesuai dengan semangat dan kemauan kita. Kadang kita semangat, kita kerjakan, lagi malas kita tinggalkan. Kadang kita mau, kita kerjakan, lagi nggak mau, kita biarkan. Nggak begitu. Kerja dakwah nggak begitu. Beragama nggak begitu. Beragama ini adalah ketaatan terus menerus sampai mati kita, dan itulah yang namanya Islam. Itulah yang namanya istiqomah. Allah Ta'ala perintahkan istiqomah pada Nabi dan juga pada umatnya. Ini kita diperintahkan istiqomah sampai kapan? Sampai mati. Istiqomah dalam ibadah. Jadi perintah istiqomah ini jangan kita pahami hanya untuk khurud saja. Semua amal ibadah harus dengan istiqomah juga.
Salat kita, puasa kita, zakat kita, dan semua amal-amal ibadah, di situ ada perintah untuk istiqomah. Bagaimana kita bentuk karakteristik ibadah dalam diri kita. Sebagaimana orang hari ini gampang tertarik untuk bersemangat tatkala ada keuntungan dan dia bekerja di situ, otomatis dia kerjakan, maka bagaimana ibadahnya akan menarik kita untuk bergerak. Kita kerjakan sholat dengan penuh perhatian, dengan penuh kesungguhan, maka sholat akan menarik kita. Lihat hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sebagai dalilnya. Beliau kisahkan Rasulullah SAW tatkala di rumah, maka beliau berbincang-bincang biasa dengan kita. Tapi begitu mendengar azan, kami ditinggalkan seolah gak kenal dengan kami. Maknanya begitu azan, gak ada kerjaan lain, udah sholat. Sebab menjaga sholat dengan penuh perhatian itulah hidayah. Mengerjakan sholat dengan malas-malasan itu dilarang. Bahkan ada ancaman azab untuk orang yang sholat dengan malas. Coba kita baca fadilah sholat, ada itu. Jadi ada azab untuk kemalasan dalam sholat. Maka kita mesti selamatkan diri, hindarkan diri dari itu. Kita sholat, kerjakan sholat dengan penuh kesungguhan dan perhatian. Orang yang perhatian betul pada sholat, pada waktu sholat, Allah Ta'ala akan berikan keberkahan pada keturunannya sebagaimana Nabi Ismail alaihissalam. Maka kita mesti perhatian pada sholat. Apa maksudnya? Makna pertama adalah bahwa kita perhatian pada waktu. Maknanya kita betul-betul ambil waktu yang paling afdol, waktu yang paling utama, paling disunatkan, paling disukai. Kemudian kita mengerjakannya sesuai dengan sunnah-sunnahnya dan sesuai dengan bimbingan ilmu yang benar. Bila ini tidak demikian, maknanya sholat menjadi rutinitas. Dan yaudah, asal jalan gitu aja. Sholat yang dikerjakan dengan cara demikian gak akan mempengaruhi kehidupan kita. Padahal sholat itu bisa mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Ulama menjabarkan bahwa tatkala sholat benar, maka orang ini akan bisa menggunakan hartanya dengan benar. Maka karena itu, hendaknya sholat yang kita kerjakan betul-betul sesuai dengan bimbingan ilmu. Di dalam sholat ada ilmu fadail. Dan bagaimana ada masail-masail memberitahukan kita bagaimana sholat sesuai dengan sunnah. Inilah maksud ilmu ma'adzikir, sifat ketiga. Setiap orang muslim mengerjakan setiap amal dengan ilmu, dengan zikir. Salat disertai dengan hadirnya fadail. Lihat, tatkala seorang datang ke masjid untuk salat, maknanya dia menjadi tamu Allah. Lihat, ini hamba datang dianggap sebagai tamu, maknanya Allah menjadi tuan rumah. Maka namanya tuan rumah, Allah Ta'ala pasti akan mengikram tamu yang datang. Maka di antara ikramnya pada orang yang ke masjid untuk salat dari tuan rumah adalah pagi petang Allah Ta'ala akan terus bangun surga untuknya. Kita datang ke masjid untuk salat, ada pahala sholat. Lalu kita datang lebih awal menunggu sholat, ada pahala menunggu lain lagi. Belum lagi ada pahala shaf awal, pahala menunggu lain lagi. Ambil sebelah kanan imam, pahala lain lagi. Orang yang sholatnya sebelah kanan imam, maka dia dapat doanya malaikat. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat pada orang yang ada sebelah kanan dalam shaf, dan para malaikat mendoakan rahmat tersebut. Jadi banyak sekali, fadilah itu sangat banyak sekali. Nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala janjikan sangat banyak sekali. Karena kejahilan terhadap fadail itulah maka yang muncul adalah kemalasan dalam ibadah. Makanya kita bicarakan, kita dengarkan, kita muzakarahkan fadail, kita keluar, kita sampaikan lagi. Sampaikan pada umat. Sehingga kita akan semangat dalam beramal. Lihat bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan tiap-tiap amal itu fadilahnya dengan begitu detail. Seorang wudu di rumahnya lalu berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah, maka seolah-olah dia telah memakai baju ihram untuk pergi haji. Dan setiap langkahnya Allah Ta'ala akan berikan satu pahala, angkat satu derajat, dan Allah Ta'ala maafkan satu dosa. Datang ada pahalanya, pulang pun ada pahalanya. Kita cari ini dalam kerjaan lain, dalam departemen apapun gak akan ada. Cuman kita lalai terhadap ini. Maka perbanyak menyampaikan fadilah supaya ibadah kita ada ruhnya. Tadi disampaikan bagaimana cara Rasulullah SAW. Begitu mendengar azan, udah semua ditinggalkan langsung menuju masjid. Sahabat tabi'i Sa'id bin Musayyib rahimahullah, beliau sampaikan bahwa 20 tahun lamanya dalam kehidupan saya belum pernah terjadi ada azan dan saya belum di masjid. Bayangin, 20 tahun lamanya ada di masjid sebelum azan. Ini istiqomah luar biasa. Ke istiqomah dalam hadir ke masjid. Ini belum lagi istiqomah dalam sholat. Maka hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, yang asas itu adalah amal. Ya, dakwah kita untuk menghidupkan amal, bukan sekedar untuk menyelesaikan program.
Makanya kehidupan para sahabat hendaknya selalu kita letakkan di depan mata kita. Kita lihat sahabat dan seluruh sahabat seperti itu. Di antara sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bagaimana istiqomahnya beliau dalam ibadah. Beliau apabila tertinggal salat Isya berjamaah, maka beliau ganti dengan sholat semalam suntuk untuk mengganti kelewatnya sholat berjamaah Isya tadi. Sebab beliau tahu dan beliau yakin bahwa orang sholat Isya berjamaah, subuh berjamaah, dia seolah-olah sholat semalam suntuk. Maka penting sekali kita perhatikan ibadah itu. Sholat, zakat, puasa, haji. Sehingga fadilah-fadilah itu penuh disampaikan pada kita supaya hidup kita dipenuhi dengan ibadah. Tidak mungkin orang mendekat pada Allah Ta'ala tanpa menyempurnakan kewajiban dan fardu-fardunya. Demikian pula zakat, sempurnakan dalam menunaikannya. Maulana rahimahullah katakan, saya inginkan siapapun yang diberi nikmat harta, maka dia hendaknya tunaikan zakatnya dengan sempurna. Caranya bagaimana? Dia tanya dulu pada ulama bagaimana cara menyempurnakannya. Tapi sayangnya hari ini kita kurang perhatian pada zakat. 5 rukun Islam disampaikan fadilah-fadilahnya supaya kita perhatian begini. Zakat itu hak Allah sebagaimana sholat adalah hak Allah. Jadi zakat itu bukan hanya orang miskin, itu haknya Allah. Jadi atas nama aku, atas nama Allah maksudnya, maka dengan kadar sekian dari harta sekian keluarkan dari hartamu. Kemudian keluarkan dengan kadar sekian berikan pada orang ini 8 asnaf sebagaimana dalam Al-Qur'an, itu atas nama Allah Ta'ala semua. Itu maksud ilmu ma'adzikir. Tatkala datang harta, apa aturan agama di situ? Seorang dijadikan kaya oleh Allah Ta'ala, bagaimana agama mengatur orang kaya? Maka amal dakwah ini amal tarbiyah. Jangan kita tertipu, terkecoh, merasa cukup dengan amal tarbiyah. Oh, saya ini alhamdulillah 5 amal sempurna. Itu belum cukup. Sebab itu baru amal tarbiyah. Kita kerjakan 5 amal, kerjakan, sehingga muncul potensi kita untuk menyempurnakan amal-amal dalam agama. Pada sahabat radhiyallahu ajma'in, di antara keistimewaannya adalah mereka lakukan dengan penuh semangat dan kegembiraan. Sedangkan kita, karena lemahnya iman kita merasa bahwa ibadah itu adalah beban. Makanya sampaikan terus fadhail, sehingga kita akan memahami bahwa ibadah itu bukan beban. Ini justru nikmat dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berikan taufik, setelah kita mengerjakan dikasih hadiah lagi. Maka keadaan apapun yang Allah Ta'ala berikan pada kita, wujudkan agamanya di situ. Seorang misalnya dibuat kaya oleh Allah Ta'ala, apa aturan agama untuk orang kaya? Agama untuk orang kaya. Kenapa ada itu? Karena Allah Ta'ala ciptakan harta adalah untuk ditunaikan haknya. Harta dibuat bukan supaya orang jadi kaya raya. Jadi harta itu ciptaan Allah, bukan diciptakan supaya orang mengumpulkan lalu disebut sebagai orang kaya raya. Bukan begitu. Al-mal ni'mal ma'unah. Harta adalah sebaik-baik penopang. Penopang untuk apa? Untuk memenuhi keperluan dan untuk menyempurnakan tugas atau ibadah kita. Lihat betapa indahnya kalimat itu. Ni'mal ma'unah. Sebaik-baik alat penopang. Sehingga dengan itu dia penuhi keperluannya. Dia penuhi keperluannya. Dia jauhkan masalah-masalahnya. Dan dia tunaikan haknya dan bantu orang lain. Kita dakwah tablik. Kemudian ada ilmu ma'adzikir. Juga supaya kita belajar. Tatkala ada harta, apa haknya Allah Ta'ala. Hak Allah yang letakkan di situ. Dan ilmu zikir mehe. Dan kemudian dalam harta itu apa saja larangan-larangan Allah Ta'ala. Itu pun mesti ada dalam ilmu ma'adzikir. Jadi ilmu zikir itu bukan hanya untuk bahan mudzakarah. Sebat ketiga, ilmu ma'adzikir. 4, ikram muslimin. Bukan untuk itu. Masya Allah. Tatkala Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka Rasulullah SAW tekankan, ajarkan kepada para sahabat Ansor, jadilah kalian orang-orang yang dermawan. Harta disertai kedermawanan. Bukan disertai kebakhilan. Bila harta disertai dengan kebakhilan, hak tidak akan tertunaikan. Bahkan harta itu akan dia kumpulkan dan dia cegah hak-haknya. Padahal harta itu Allah Ta'ala ciptakan untuk ditunaikan haknya. Lalu ada sisanya terkumpul, gak masalah. Maka hak apa saja yang Allah Ta'ala letakkan yang hubungannya dengan harta itu, kita wajib mempelajarinya. Supaya hak Allah Ta'ala dalam harta itu tidak terkurangi. Makanya berkali-kali sering Maulana rahimahullah katakan, saya sangat menginginkan bagaimana orang-orang yang bergerak, yang aktif dalam usaha dakwah itu betul-betul mempelajari sehingga dia tahu bagaimana menunaikan hak harta, menunaikan zakat dengan sesempurna mungkin. Sebagaimana sholat, kalau kita tunaikan adalah dengan sempurna, maknanya misalnya 4 rakaat gak dikurangi jadi 3, 4 rakaat. Maka demikian pula dalam zakat hendaknya disempurnakan juga.
berapa banyaknya, berapa kadarnya, dan berapa kewajiban misalnya yang mesti dikeluarkan. Sebab bila kita tidak paham ini, justru keluar kita itu jadi penghalang kita dari amal agama. Kenapa? Karena kita merasa cukup. Lah ini saya kan udah istiqomah keluarnya. Kurang apa lagi? Padahal itu belum cukup. Namanya kita keluar itu untuk mengoptimalkan, memunculkan potensi dalam diri kita supaya agama sempurna bisa kita amalkan. Jadi memunculkan potensi dalam diri kita untuk menyempurnakan takaza amal agama. Apabila ada takaza nusrah, gunakan harta dan dirinya. Apabila ada takaza ibadah, gunakan hartanya dan dirinya untuk menyempurnakannya. Ini maksud dakwah itu ini. Jangan sampai kita salah paham, akhirnya sisi keluarnya jalan kuat luar biasa, tapi sisi lain nggak terfikirkan. Rasulullah SAW mentargib, selalu mendorong para sahabat untuk keluar di jalan Allah Taala. Sisi lain juga beliau mentargib, mengingatkan para sahabat untuk menyempurnakan kewajiban-kewajiban yang fardu-fardu. Kita lihat hadis sahabat, dakwah ilal faraid, dakwah tentang pentingnya menunaikan fardu-fardu kewajiban yang Allah berikan. Para sahabat mereka bayar zakat dengan gembira. Bahkan tatkala diberitahukan kewajiban sekian, maka mereka ingin bayar lebih dari itu. Kenapa para sahabat begitu? Cara pikir mereka gimana? Tatkala diberitahukan kewajiban zakat, saya ini kan dulu miskin, ini kaya, ini Allah yang ngasih harta. Nah sekarang tiba waktunya Allah Ta'ala perintahkan melalui Rasulullah SAW untuk tunaikan zakat. Maka biarkan saya mensyukuri ini dengan memberikan zakat lebih dari yang diwajibkan. Kita terkadang karena sibuk dengan program ibadah sunat nggak terperhatikan. Sampai nggak ada perhatian pada ibadah-ibadah sunat. Dengan alasan apa? Oh ini istimai, amal lautan. Tipuan ini, tipuan. Jadi amal istimai jangan menjadi penghalang infiradi. Infiradi juga jangan menjadi penghalang istimai. Bila kita jadikan salah satu sebagai penghalang, maknanya kita tertipu. Sebab keduanya adalah hak. Kedua-duanya adalah hak. Kaidahnya al-haq la yuzamul haq. Satu kebenaran, satu kebaikan tidak mungkin akan menjadi penghalang bagi yang lain. Yang mesti terjadi bagaimana? Saling menguatkan. Istimai menguatkan infiradi, infiradi menguatkan istimai. Itu baru benar. Para sahabat mereka punya kesibukan amal infiradi luar biasa. Allah Ta'ala puji mereka. Tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Ini lihat. Allah Ta'ala puji mereka. Engkau melihat mereka para sahabat banyak ruku', banyak sujud. Mereka mencari karunia Allah Ta'ala dan mencari ridha Allah Ta'ala. Kalau sujudnya, rukuknya, sekedarnya, apakah mungkin dipuji oleh Allah? Maknanya kalau sampai Allah Ta'ala mujinya, berarti rukuk dan sujudnya luar biasa banyaknya dan kualitasnya. Dakwah kita itu dakwah amal. Semua kita orang muslim. Jadi bukan orang muslim mau diislamkan, bukan. Loh kita udah muslim kok, alhamdulillah. Maka kalau pada orang muslim, dakwahnya bukan ngajak masuk Islam, dakwahnya untuk mengajak amal Islam. Nah ini 5 rukun Islam, mulai syahadat sampai haji. Itu penting sekali sehingga banyak fadilahnya ditulis. Fardunya, sunnatnya, kepentingan-kepentingannya. Karena ini asas, pondasi ini. Maka dakwah ini adalah amal. Supaya kehidupan kita dipenuhi dengan amal. Ada waktu mengerjakan sunat, kerjakan sebanyak-banyaknya. Tiba waktu untuk yang fardu, kerjakan sebaik mungkin. Baik itu ibadah berupa sholat, berupa zakat, berupa puasa, dan yang lain-lainnya. Hari ini betapa menyedihkan. Karena kita merasa sudah khuruj. Kemudian khuruj justru menjadi penghalang amal infiradi kita. Karena merasa sudah cukup dengan khuruj. Padahal khuruj itu untuk meningkatkan amal. Kita keluar jalan Allah Ta'ala sehingga hidup kita penuh dengan amal. Bahkan dengan khuruj semestinya amal kita meningkat, bukan malah hilang. Lihat kehidupan Rasulullah SAW. Perjalanan Fathu Makkah. Perjalanan yang panjang dan melelahkan. Begitu sampai di Mekah, beliau singgah di rumah sepupu beliau, saudara Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yakni Ummu Hani radhiyallahu anha. Maka di situ beliau mandi, kemudian apa? Salat duha, 8 rakaat, begitu panjang, lama, salat duha. Perjalanan ini, perjalanan yang lama dan meletihkan, tapi amal sunat tidak ditinggalkan. Maka salah satu faedah dakwah adalah meningkatnya amal. Maka di samping meningkatnya keyakinan pada Allah, pada hari akhirat, pada kehidupan setelah mati, surga, neraka, juga salah satu yang diinginkan dari dakwah, meningkatnya amal-amal dalam kehidupan kita. Dan kemudian selain itu, hasil dakwah selain meningkatnya ibadah adalah meningkatnya kebaikan kita dalam pergaulan kita dengan sesama. Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, salah satu yang beliau kerjakan adalah memperbaiki muasyarah mereka. Dengan hijrahnya beliau ke Madinah, 2 kabilah yang 100 tahun lebih saling bermusuhan dan berperang,
Beliau datang langsung menjadi bersaudara. Inilah kehidupan yang sebenarnya. Nah, ini perintahnya. Kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah. Dan sebagai orang yang bersaudara. Hamba Allah dan bersaudara. Ini adalah hukum atau aturan untuk muasyarah. Untuk pergaulan. Dan kemudian di antara aturan kita dalam muasyarah adalah hidup dengan insaf. Maksud insaf dalam kehidupan itu gimana? Apa yang kita sukai untuk diri kita, hendaknya kita suka kalau itu didapatkan oleh orang lain. Demikian pula apa yang untuk kita tidak suka juga kalau itu menimpa orang lain. Ini adalah langkah pertama perbaikan muasyarah. Apa itu insaf? Apa yang untuk kita senang, kita untuk orang ini senang juga. Apa yang kita nggak suka menimpa diri kita, kita juga nggak suka tatkala itu menimpa orang lain juga. Ini perintah Allah Ta'ala. Kunu qa'iman bil qist. Dan kunu qa'iman bil qist. Nah, ini Allah Ta'ala perintahkan kita untuk hidup dengan insaf, dengan keadilan. Kemudian perintah kedua setelah insaf adalah ihsan. Dari harta dan diri yang kita miliki, kita punya keinginan supaya ini dinikmati oleh orang lain. Kebaikannya didapatkan oleh orang lain. Sedangkan dari orang lain kita tidak mengharapkan apapun. Apabila ada kata-kata keras, kasar pada kita, kita tidak mengharapkan kekerasan, tapi dengan kebaikan dan kesabaran. Inilah perintah ihsan. Ihsan itu dalam segala sesuatu. Dengan sesama diperintah ihsan, sampai dengan hewan pun kita diperintah untuk berlaku ihsan. Rasulullah SAW ingatkan bahwa hewan ini bisu. Dia punya banyak keinginan, tapi nggak bisa ngomong kepada kalian. Maka jangan kalian bebani lebih dari kemampuan. Dan tunaikan haknya dari makanan-makanan dan minuman. Namanya hewan, itu makhluk Allah. Ada laparnya, ada capeknya juga. Di zaman itu, mereka keluar dari Allah Ta'ala naik kendaraannya hewan. Makanya Rasulullah SAW ingatkan, bila kalian sudah sampai pada tujuan, segera turunkan beban dari hewan. Supaya mereka istirahat juga. Bahkan Rasulullah ingatkan, kalau mau ngobrol, jangan sambil duduk di atas kuda. Kasihan dia capek. Mau ngobrol turun, baru ngobrol di bawah. Lihat, amal ihsan sampai sebegitunya perhatian pada hewan. Jadi kita jangan tertipu. Yang penting 5 amal sempurna, beres. Enggak. Jadi 5 amal itu adalah sarana tarbiyah untuk membiasakan kita supaya hidup sesuai dengan contoh Nabi SAW. Rasulullah SAW ajarkan kita muasyarah. Bagaimana kita bergaul dengan sesama. Sehingga hidup kita bersih. Sebab dengan kita tunaikan hak semuanya, hak Allah Ta'ala, hak hamba Allah Ta'ala, hak makhluk Allah Ta'ala, akan bersih kehidupan kita. Kita diperintahkan untuk hidup dengan kebersihan dan kesucian. Kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berdoa, Allahumma inni as'aluka 'isyatan naqiyah. Ya Allah, aku minta padamu kehidupan yang bersih. Maknanya apa? Tidak ada hubungan tuntutan dari orang lain, tidak mencederai hak orang lain, tidak ada hak-hak orang lain yang akan menjadi beban bagi kita. Betul-betul bersih dari ini semua. Ini mudzakarah diadakan untuk apa? Supaya kita paham yang dimaksud dakwah itu apa sih, yang dikehendaki dari dakwah itu apa. Ini semua ada dalam 6 sifat sebenarnya. Karena itulah diajarkan kita 6 poin ini. Jadi yang ke-6 itu adalah untuk mewujudkan 5 sifat sebelumnya. Kita keluar dari Allah Subhanahu wa taala, ikuti aturan, ikuti musyawarah, ikuti tertib. Supaya apa? Supaya yakin benar, salat benar, ilmu ma'dzikir benar, akhlak benar, ikhlas benar. Makanya Rasulullah SAW gerakkan umat. Sehingga umat mau bergerak. Tidak hanya sibuk untuk mencari penghasilan. Silahkan kita makan, minum, cukupi keperluan kita, mencari penghasilan. Silahkan. Tapi gerak juga untuk agama. Sebab sebagaimana gilingan gandum, tatkala dia bergerak, maka tepung gandum akan menyebar kemana-mana. Begitu pula tatkala usaha agama digerakkan, maka kebaikan akan menyebar kemana-mana. Siap? Niat dan doa pada Allah. Kita niat, kita usaha dan doa pada Allah. Dan kita usaha untuk menyempurnakan setiap amal. Setiap amal kita sempurnakan. Waktunya dakwah, waktunya ibadah, waktunya zikir, semua dengan sempurna kita kerjakan. Maulana Abdullah rahmatullah alaih, orang lama kami di India sana sudah wafat. Beliau selalu sampaikan pada jamaah yang keluar bahwa keluar 40 hari ini ada 40 hari untuk tiap amalnya. Jadi 40 hari sholat maknanya apa? Selama 40 hari betul-betul sholat dikerjakan dengan sempurna. Nah, maka itulah 40 harinya sholat. Apabila kita selama 40 hari kita taat pada amir jemaah kita, maknanya ketaatan 40 hari tertunai.
Dan semua amal-amal begitu. Amal-amal 40 hari amal. Baik itu infiradi maupun istimai. Bagaimana selama 40 hari tiap-tiap amal sempurna. 40 harinya zikir, 40-nya baca Quran, 40-nya tahajud. Semuanya 40 itu tertunai. Jadi 40 hari itu bukan menyempurnakan hitungan. Tapi menyempurnakan amal selama 40 hari. Bukan hitungan 40 hari. Jadi bukan nandain kalender. Ini sudah tanggal 25, 26, pas ini 40 hari, selesai. Bukan itu maksudnya. Apabila kita perhatian pada amal, hidup pasti berubah. Kalau hanya menyempurnakan program, kehidupan nggak akan berubah. Sebab itu ada waktunya masing-masing. Setiap orang yang punya program, yang punya usaha dunia, ada program masing-masing itu. Kalau hanya program. Semua usaha kita adalah untuk membangun kehidupan. Dan bagaimana kita amal dan doa pada Allah. Kita sertai dengan tobat dan istighfar. Kita memaafkan. Ada kekurangan, kita minta dimaafkan. Semua sedia begini? Mau skill apa Juminar semua? Ini penanggung jawab semua masalahnya. Ini yang memiliki takaza tuh ini semua yang duduk ini. Takaza ini mereka yang buat mereka ini. Montaskil apa? Ini yang dengar ini sudah ada di otaknya. Bagaimana yang saya dengar akan saya sampaikan ke seluruh dunia. Maka kepada para jumidar, para penanggung jawab yang mulia ini, ada takaza apapun tolong sempurnakan. Sebab Allah Ta'ala yang meletakkan bapak-bapak di depan ini. Jadi nggak layak kita tanya, bapak siap nggak loh? Bukan pada tempatnya itu. Allah letakkan bapak di sini udah siap maknanya. Para sahabat paham begitu itu. Jadi orang datang itu karena memang pengen dikasih takaza. Ya Rasulullah takaza apa? Saya siap. Itu sahabat begitu. Itu yang asli begitu. Jadi ini yang datang ini memang sudah siap. Kami siap 40 hari 4 bulan. Kasih kami rute. Kami mau berangkat. Iya, saya tadi kah. Itu yang benar tuh begitu caranya. Jadi ini untuk bapak-bapak yang duduk di sini begitu semua. Jadi yang kita mesti pijit-pijit, tarik dikit-dikit, itu mah orang baru. Ini orang lama semua, nggak layak digitukan. Jadi udah nampak ini, bapak ini punya martabat yang tinggi. Kita harus sadar. Masya Allah, Allah berikan martabat tinggi pada bapak-bapak ini. Maka hargai. Kasih tahu takaza, ini udah haus takaza ini. Kasih tahu takazanya. Kasih tahu takazanya, apa takazanya? Ini udah rindu takaza semua ini. Ya. Alhamdulillah kita udah dengar. Semoga Allah Ta'ala berikan balasan sebaik-baiknya.